Pernah kepikiran nggak sih, ada satu hal yang kita lakukan setiap hari, hampir tanpa mikir, tapi justru jadi fondasi dari semua hubungan kita? Ya, komunikasi. Hari ini, kita akan coba membongkar cetak birunya, bagian demi bagian, biar kita lebih paham gimana cara kerjanya. Nah, biar lebih kebayang, coba kita lihat dari kacamata seorang pekerja sosial. Buat mereka, komunikasi itu bukan sekedar ngobrol basa-basi. Ini adalah jalur penyelamat. Mereka harus bisa nyambung sama klien yang mungkin lagi trauma berat, di mana setiap kata, setiap gerakan bisa jadi penentu antara membangun atau malah menghancurkan kepercayaan. Karena ya itu dia, pada intinya komunikasi itu jauh lebih kompleks, jauh lebih dalam daripada sekedar tukar-menukar informasi. Ini soal membangun sesuatu yang nggak kelihatan, tapi terasa banget dampaknya di antara kita. Oke, definisinya emang kedengaran agak kaku ya, tapi coba perhatiin deh dua kata kunci ini. Pemahaman bersama. Nah, ini dia intinya. Tujuan akhir dari komunikasi yang beneran berhasil, itu bukan cuma ngirim informasi, tapi mastiin orang lain itu ngerti persis sama seperti yang kita maksudkan. Sekarang, kita mulai dari model yang paling dasar ya. Anggap aja kita lagi ngerakit sesuatu. Dan ini adalah fondasinya, kerangka awalnya. Kelihatannya simpel banget kan? Ada pengirim, dia bikin pesan terus dikirim ke penerima. Lurus aja gitu, satu arah. Tapi, disinilah masalahnya. Model sesimpel ini tuh kehilangan bagian yang paling dinamis, yang paling manusiawi dari prosesnya. Ini baru kerangkanya doang. Nah, sekarang waktunya kita tambahin komponen-komponen penting ke dalam cetak biru kita. Biar kita bisa lihat gimana komunikasi ini benar-benar berjalan di dunia nyata. Semuanya itu dimulai dari si pengirim. Kalau kita balik lagi ke cerita pekerja sosial tadi, perannya krusial banget. Sebelum ngomong, dia harus mikirin dulu, oke, tujuan gue ngomong ini apa? Mau nenangin, mau gali informasi, atau mau ngebangun rasa aman? Semuanya harus jelas dari awal. Selanjutnya, tentu aja pesan. Dan ini bukan cuma soal kata-kata yang keluar dari mulut loh, tapi juga gimana cara kita nyampeinnya. Seorang konselor yang ngasih saran, misalnya dia nggak cuma pakai omongan, tapi juga bahasa tubuh, anggukan kepala, postur yang terbuka, itu semua bagian dari pesan yang dikirim. Saluran atau media yang kita pakai juga ngaruh banget. Coba bayangin deh, ngasih nasihat yang sensitif, lewat video call itu rasanya pasti beda banget kan, dibanding ngobrol langsung sambil duduk bareng di satu ruangan. Pilihan saluran ini bisa mengubah total gimana pesan kita diterima. Dan terakhir, ada si penerima. Tapi jangan salah, tugas mereka itu bukan cuma pasif dengerin, mereka itu penerjemah yang aktif. Klien yang dengerin pekerja sosial tadi bakal memproses setiap kata lewat kacamata pengalamannya sendiri, lewat konteks hidupnya sendiri. Oke, sampai sini komponen dasarnya udah lengkap. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin komunikasi itu jadi kayak tarian yang rumit. Dua elemen liar yang bikin semuanya jadi dinamis dan gak bisa ditebak. Ini yang bikin seru. Nah, ini pertanyaan paling penting. Pekerja sosial udah hati-hati banget ngirim pesan lewat saluran yang paling pas. Tapi, gimana dia bisa tahu pesannya beneran nyampe? Gimana dia tahu pemahaman bersama itu udah tercipta? Jawabannya ada di umpan balik. Anggukan kecil dari si klien, jawaban ya yang pelan, atau bahkan diamnya dia, itu semua adalah umpan balik. Inilah yang bikin komunikasi jadi dua arah. Yang bikin lingkarannya jadi lengkap. Jadi ada interaksi. Tapi, gimana kalau pesannya tulus? Niatnya baik, tapi yang diterima malah kebalikannya. Nah, disinilah kita ketemu sama biang kerok utama dalam miskomunikasi. Sesuatu yang kita sebut gangguan. Gangguan atau noise, inilah alasan kenapa apa yang kita kirim sering banget beda sama yang diterima. Intinya, ini adalah semua hal yang jadi penghalang buat terciptanya pemahaman bersama yang kita tuju dari awal. Gangguan ini macam-macam bentuknya. Bisa dari luar, kayak koneksi internet yang putus nyambung pas lagi video call penting, atau bisa juga datang dari dalam diri kita. Misalnya, si klien lagi ngerasa stres berat atau marah. Mau seahli apapun pekerja sosial yang ngomong, pesannya bakal susah masuk, kayak mental gencit aja. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi nih, bagian yang paling rumit. Ini soal filter-filter nggak kelihatan yang ada di dalam diri kita masing-masing yang ngebentuk cara kita nerima semua informasi dari luar. Coba pikirin 3 filter utama yang super kuat ini. Budaya kita, lingkungan sosial kita, dan tentu aja kondisi emosi kita saat itu. 3 hal ini tuh selalu aktif di setiap obrolan kita, sadar atau nggak sadar, dan sangat mewarnai cara kita berkomunikasi. Lihat aja contoh simpel, tapi penting banget ini. Di satu budaya, natap mata orang pas ngobrol itu tanda jujur, tanda percaya diri. Tapi di budaya lain, wah itu bisa dianggap nggak sopan, bahkan nantangin.
Bayangin kalau pekerja sosial kita nggak paham soal konvensi sosial kliennya. Bisa-bisa niat baiknya malah jadi masalah besar. Oke, kita udah bongkar semua bagian-bagiannya. Terus, buat apa kita tahu semua ini? Nah, sekarang kita coba bawa semua teori ini ke dalam praktik kita sehari-hari. Jadi, poin utamanya begini. Paham soal cetak biru komunikasi ini tuh bukan biar kita jago debat atau menang argumen. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah biar kita bisa ngebangun jembatan yang lebih kokoh, lebih empatik ke orang lain. Kita jadi bisa mikir, kenapa ya dia nanggepin omongan gue kayak gitu? Mungkin ada gangguan atau filter yang lagi aktif di dirinya. Dan kita kembali lagi ke pahlawan kita di awal cerita. Buat si pekerja sosial, semua pemahaman ini jadi alat kerjanya. Dia jadi sadar milih kata-katanya, dia jadi peka sama bahasa tubuh klien sebagai umpan balik, dan yang paling penting, dia sadar kalau pengalaman hidup si klien itu adalah filter super tebal yang harus dia pahami untuk bisa benar-benar membangun jembatan kepercayaan itu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dalam obrolan-obrolan penting di hidup Anda, apa sih sumber gangguan terbesar yang paling sering muncul? Apakah soal teknis, emosi yang lagi nggak stabil, atau mungkin filter budaya yang nggak kita sadari? Coba deh temukan jawabannya. Karena dengan mengenali gangguan itu, kita udah selangkah lebih dekat buat jadi komunikator yang lebih baik.